Selamat malam kepada kita semua anggota gereja di wilayah 11. Kita bertemu lagi dalam pertemuan KKR gabungan kita yang kelima pada malam ini. Saya Melisa dari gereja SDN Nabawan akan memimpin kita dalam ruangan puji-pujian ini. Sebelum kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, mari kita mulakan kebaktian kita dengan doa yang dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Berkatilah kami, Bapa, berkatilah juga hamba-Mu yang berada di luar sana yang tidak berkesempatan menyaksikan program ini. Berkatilah kami hamba-hamba-Mu Bapa, agar kami tetap teguh dalam iman dan dijauhi dari segala roh kejahatan. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama dan darah Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Saat ini mari kita mulakan puji-pujian kita kepada Tuhan dengan pilihan lagu pertama dalam LPM 177, Berdiri Karena Yesus. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang, dirikan panji-panji, Tuhan tentu menang. Ia berjalan dulu membawa tenteranya, sehingga musuh kalah dan Yesuslah Raja. Berdiri karena Yesus, bunyikan nafiri, dan harap akan kuasa Tuhan Yesus memberi. Jika sangat bahaya dan banyaklah setru, hai orang yang perkasa, tunjukkan beranimu. Berdiri karena Yesus, tak lama berperang. Tentulah dengar nanti sorak sebab menang. Mahkota hayat nanti akan diberi Tuhan, tetap tinggal di syurga dan berkerajaan. Lagu kedua kita nyanyi dalam LPMI 197, Kuatkanlah Dalam Percaya. Sungguh ajaib rahmat-Nya Tuhan kepadaku, begitu besar cintanya yang menebus aku. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib percaya Dia berikan padaku. Sabdanya aku terima dan damai ku rasa. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Sungguh ajaib
sabdanya nyatakan Yesus, kuatkan percaya. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Tak tahu bila Yesus datang, malam atau siang, tetapi aku berharap ku diangkat pulang. Kuatkanlah dalam percaya untuk bergantung pada Tuhanku. Ku serahkanlah hidupku hingga Ia datanglah. Salam, selamat malam kepada kita semua, anggota gereja di wilayah 11. Terima kasih pada malam ini kita sekali lagi bertemu pada malam kelima KKR Gabungan Wilayah 11. Terima kasih karena masih tetap setia untuk mengikuti pelajaran setiap malam. Dan pada malam ini adalah giliran daerah Nabawan Sopulut untuk mengambil bahagian. Saya Eldo Boni dari gereja SDA Nabawan sebagai pengacara pada malam ini. Terima kasih kepada Cik Melisa karena sudah memimpin kita dalam lagu puji-pujian sebentar tadi. Saat ini saya ingin menjemput Elder Jasminton dari daerah Sepulut untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, melindungi kami, dan memberikan segala keperluan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan. Ampunilah dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat kumpulan kebangunan rohani yang sedang berlangsung di wilayah 11. Kiranya Tuhan memberkati semua anggota-anggota gereja dan semua pendeta-pendeta yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberkati Pastor Nathanael yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah Tuhan mengurapi dia dengan pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat dari sorga, agar firman Tuhan ini dapat menjangkau umat-umat-Mu dan memperbaharui seluruh hidup kami di dalam kasih Tuhan, dalam pengetahuan tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kula noyo puainu oro akai ahu yumriun Tuhan, rahumu Tuhan amalaramon auyak ngaralan kaayan asisimpung akai angasukriun lumango kairiun Tuhan anggut akai mayariun
ngasimu hino Tuhan mayoga pio longonmu Tuhan pinakuan nama busra salah salamai asimu na ando kohondo rakawi kawi mayulunu tanah asisimpung akai angasukriun lumango akai riun Tuhan anggut akai mayariun ngasimu hino Tuhan mayoga pio longonmu Tuhan pinakuan nama labusna salah salamai asimu na ando kohondo rakawi kawi mayulunu tanah asisimpung akai angasukriun lumango akai riun Tuhan anggut akai mayariun ngasimu hino Tuhan mayoga pio ngasimu hino Tuhan mayoga pio ngasimu hino Tuhan mayoga pio amen. Hai kawan-kawan, selamat minggu doa kanak-kanak. Nama saya Armstrong, saya dari Gereja Sinilihan Baru Keningau. Tajuk pelajaran yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kesaksian Brian. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang berbunyi, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Hai kawan-kawan, sudahkah kamu melihat tayangan terbaru Harry Potter? Tanya Zack. Ianya begitu menakjubkan untuk melihat makhluk-makhluk pelik yang boleh terbang. Apa tajuknya? Tanya Jenny dan Jamie. Kami juga ingin melihat tayangan itu. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat dalam tayangan tersebut. Brian berpesan kepada rakannya, makhluk yang boleh terbang atau melakukan mukjizat itu tidak wujud. Ia hanya untuk keserorakan, kata Zack. Ia hanya imajinasi semata-mata. Adakah ibu kamu tidak membenarkan kamu melihat tayangan seperti ini? Tanya Jenny kepada Brian. Ya, tetapi bukan ibu sahaja yang melarang melihat tayangan itu. Alkitab juga melarangnya, jelas Brian. Jika kita memenuhi minda kita dengan cerita-cerita karut seperti sihir dan sakti, lambat laun kita akan lebih percaya kepadanya daripada Yesus. Saya pikir bahwa apa yang Brian katakan itu adalah benar. Dalam Alkitab, Paulus menulis dalam Korintus bahwa apa yang kita lihat, baca atau lakukan, kita mesti buat semuanya itu untuk meninggikan nama Yesus. Kata James, mari kita cari ayat itu. Saya tahu teman-teman, kata Zack. Tayangan-tayangan ini membuatkan kita ketagih dan membuatkan kita berhenti menonton.
Baiklah, mari kita berdoa antara satu sama yang lain, supaya kita memilih untuk membaca buku yang sesuai, tayangan yang sesuai, dan bermain permainan yang berpelajaran. Keempat kawan baik itu berkata dengan serentak, Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ya Tuhan, kuserahkan hidupku, jadikan aku sesuai rencanamu. Hidupku hanya untukmu, selalu berjalan bersama Yesus. Dalam hidup, Kau yang selalu menuntunku dalam dunia yang fana. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Ku akan setia padamu, meski badai kehidupan melanda. Firman-Mu tetap ku pegang, selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selalu berjalan bersama Yesus. Selamat malam kepada kita semua, seluruh anggota gereja di wilayah 11 ini. Sekali lagi kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinannya. Kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara gabungan kumpulan kebangunan rohani yang kita jalankan bersama ini, di mana ini juga dijalankan di seluruh dunia, yang dipanggil sebagai Minggu Sembahyang Sedunia. Dan ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa sebenarnya.
kita dapat bersama-sama menjalankan plan kebangunan rohani ini di wilayah 11 ini karena adanya pelayanan media kita pada saat ini. Dan saya sebagai pembicara kamu pada malam ini akan membawakan satu lagi topik untuk kita pelajari. Dan saya adalah pastor yang melayani di daerah Nabawan dan Sepulut pada saat ini. Nah, sebelum kita pergi kepada pelajaran kita, mari kita berdoa. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kehidupan, Tuhan sumber segala berkat, Tuhan sumber segala pengharapan, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan satu kerinduan yang sangat dalam untuk diperbaharui oleh Engkau secara rohani. Ya Tuhan, kami mohon agar malaikat-Mu pada saat ini hadir bersama-sama kami, melindungi kami, memimpin kami, membimbing kami, dan menjauhkan kami dari yang jahat. Dan kami juga memohon agar Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada kami, sehingga kami diberikan hikmat untuk mengerti setiap maksud yang Engkau ingin sampaikan kepada kami di dalam pelajaran pada malam ini. Tuhan, kami mohon keampunan atas segala dosa, pelanggaran, dan kekurangan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Nah, saudara dan saudari sekalian, pada malam ini, kali lagi, seperti yang saya katakan, saya menyampaikan satu topik pelajaran yang begitu menarik sekali untuk kita pelajari. Dan topik pelajaran kita pada malam ini bertajuk pertemuan yang mengubah hidup. Nah, saudara dan saudari sekalian, coba kita pikirkan, coba kita bayangkan, apakah pertemuan yang boleh mengubah hidup seseorang, ataupun apakah jenis pertemuan yang kita mahu yang boleh mengubah hidup kita. Nah, pelajaran pada malam ini akan menjawab setiap persoalan kita ini. Nah, dan pelajaran ini sebenarnya ditulis oleh seorang yang bernama Klaus Popa. Dia ini adalah CEO di salah satu tempat pelayanan media Seventh-day Adventist di Eropa. Dan cerita pada malam ini dimulakan dari cerita tentang Yakub. Nah, di mana Yakub pada waktu itu menyamar sebagai abangnya dan berjumpa dengan bapaknya di kemah untuk dengan tujuan merampas berkat kesulungan dari abangnya Esau. Nah, dan cerita ini dicatatkan di dalam Alkitab di dalam Kejadian 27. Dan dalam Kejadian 27 ini, di mana dalam Kejadian 27 ayat 18 kita lihat bersama apa yang dikatakan di sana. Di mana pada masa itu Ishak, bapa mereka, sudah lanjut usianya dan matanya sudah kabur. Sudah tentu jika Yakub bertemu dengan bapaknya dan dia tidak mengatakan siapa dia sebenarnya, Ishak mungkin terperdaya karena dia tidak dapat melihat dengan jelasnya. Nah, dalam Kejadian 27 ayat 18 dikatakan di sini, demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa." Sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Nah, ada satu pertanyaan di sini dan saya tertanya-tanya, apakah Yakub menjangkakan bahwa ayahnya Ishak akan menanyakan soalan ini? Dia mungkin berharap dan berdoa,
agar mereka tidak perlu banyak bicara dan agar ayahnya lebih suka berdiam dan terus menikmati hidangan yang disediakan oleh Yakub, lalu selepas itu memberkati Yakub, dan kemudian Yakub boleh meninggalkan kemah itu dengan secepatnya. Nah, begitu sangat mudah sekali, tiada masalah yang akan timbul. Tetapi pada saat ini Yakub menghadapi satu pertanyaan, dan Yakub perlu menjawab persoalan ini. Jadi apa yang harus dia katakan? Adakah dia harus jujur dan menjawab, ya saya Yakub, anakmu? Nah, jika begini, maka ayah mereka Ishak akan mengetahui bahwa dia telah ditipu. Lebih-lebih lagi, apa yang terjadi dengan berkat yang diinginkan oleh Yakub itu? Mungkin saja ia bukan menjadi berkat, tetapi akan menjadi sumpahan. Nah, di sana akhirnya Yakub memutuskan untuk berbohong dan menjawab dalam Kejadian 27 ayat 19 kita boleh lihat di sini. Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Nah, di sini akhirnya Yakub berpura-pura menjadi saudaranya untuk mendapatkan berkat. Dan sepertinya ya Ishak pada masa itu masih belum cukup yakin sama ada itu betul-betul Esau atau bagaimana. Jadi Ishak coba berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapakah yang melayaninya pada saat itu. Tetapi pada akhirnya Yakub berjaya mengambil identiti saudaranya, dan akhirnya Ishak memberikan berkat ataupun memberkati Yakub dengan berkat kesulungan. Nah, ada satu cerita di sini yang menceritakan di mana pada beberapa tahun yang lalu saya bercerita dengan seorang pemimpin gereja mengenai penggunaan media dalam penginjilan. Dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun dalam pelayanan media. Di tengah-tengah perbincangan kami, dia berkata, sebagai Seventh-day Adventist, kita selalu menjadi perintis dalam penggunaan berbagai jenis media terbaru untuk tujuan penginjilan masyarakat, untuk berkongsi perkabaran 3 malaikat kepada masyarakat yang lebih luas. Kita telah mula menggunakan penginjilan setelah pada tahun 90-an, dan beberapa tahun kemudian kita melancarkan saluran TV. Nah, tidak lama lagi kita akan mengendalikan rangkaian televisi Kristen terbesar di seluruh dunia. Nah, dengan menggunakan berbagai jenis media, kita menjangkau dan terus menjangkau jutaan orang dengan kabar baik tentang Tuhan yang pengasih kepada seluruh dunia. Sungguh satu berkat yang sangat besar sebenarnya. Tetapi adakah kamu tahu? Kadang-kadang saya tertanya-tanya, apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna, yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian? Apakah fokus utama kita adalah untuk menanyakan apa yang harus kita percaya dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita? Dengan berbuat demikian, kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan, keperluan kita, dan kehancuran kita. Kita mengalami kesukaran untuk mengakui kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain bahwa kita tidaklah sehebat yang kita mahukan atau seperti iman ideal seperti yang diperlukan oleh siaran kita. Soalan sedemikian sebenarnya memerlukan jawaban secara pribadi. Tidak ada siapapun yang dapat menolong untuk memberikan jawaban bagi orang lain. Nah, akan tetapi ramai dari kita sebenarnya menghadapi dinamik yang serupa ketika kita mengungsikan iman kita. Sebagai sebuah community beriman, kita menolong seberapa banyak orang
yang mengenal Tuhan. Kita mau menolong mereka dengan mempertimbangkan matlamat ini adalah sangat mudah untuk memusatkan perhatian kepada menunjukkan yang ideal dan bukannya apa yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa begini? Nah, ada beberapa sebab di sini. Yang pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami yang ideal itu. Itu adalah sebab yang pertama. Dan yang kedua, menyampaikan yang ideal itu nampaknya sangat memberi kesan yang lebih besar berbanding tentang menceritakan mengenai kegagalan dan kekurangan. Itu tidak begitu meyakinkan seperti kisah kejayaan. Nah, sebab yang ketiga, mengongsikan iman termasuklah mengajarkan hukum Tuhan, kebenaran sejagat, dan prinsip-prinsip yang bebas dari budaya, waktu, dan manusia lain. Dan sebab yang terakhir, yang keempat, bukankah ini semua mengenai Tuhan dan bukan tentang kita, dan tentang kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan sebenarnya yang kita ingin sampaikan, dan tentang rancangan keselamatannya untuk semua umat manusia. Dan di sini akhirnya kita tidak mau orang lain hilang kepercayaan kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan mereka karena ketidaksempurnaan kita. Ini semua adalah alasan yang baik dan dapat dipahami untuk dijadikan dasar dalam membuat keputusan untuk menyiarkan iman yang ideal dan kehidupan yang sempurna. Pada masa yang sama, keprihatinan atau bahkan ketakutan kita adalah bahwa mungkin orang-orang akan menjauhkan diri daripada Tuhan ketika mereka juga melihat kekurangan kita, yang akan menyebabkan kita menyembunyikan sisi diri kita yang sebenarnya, yang kurang menyenangkan, dan mungkin akhirnya akan membuatkan diri kita kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya. Itu yang kita mau perlihatkan. Kita akan menjadi lebih bimbang untuk dilihat dari sudut yang positif daripada memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Nah, berfungsi iman itu sebenarnya menjadi lebih kepada menunjukkan penampilan berbanding kehidupan dan karakter. Jika kita lakukan seperti itu, lebih banyak mengenai persepsi berbanding perkongsian yang jujur dan pertemuan yang sebenar. Nah, penginjilan melalui media menjadikan kita lebih mudah untuk mengubah iman menjadi unjuran harapan yang sempurna berbanding yang mungkin terjadi dalam pertemuan pribadi. Karena media seperti TV, radio, media sosial, dan lain-lain akan menjadi pengantara di antara orang ramai. Kita dapat mempertahankan jarak di antara pengalaman rohani yang terang dan baik dan pengalaman iman sebenar yang dilihat secara terang-terangan. Ketakutan kita terhadap penolakan sepertinya menjadi pusat pikiran kita, dan ini terjadi baik secara individu maupun secara kolektif sebagai sebuah community iman. Oleh itu, dengan memusatkan perhatian kepada kesempurnaan Tuhan, hukum Tuhan dan kebenaran sejagat, dan kepercayaan serta prinsip akan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian yang mudah atau bahkan alasan untuk menghadapi, menerima, dan berkongsi ketidaksempurnaan diri kita. Tetapi tujuan untuk mengungsikan iman yang sebenarnya adalah bukan untuk meyakinkan orang lain bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan itu sendiri yang baik. Dia adalah yang maha kasih, maha penyayang. Dan di dalam Dia, orang-orang akan diterima, orang-orang akan dilayakkan, orang-orang akan mendapat pengampunan, dan orang-orang akan mendapatkan kehidupan. Nah, saudara dan saudari sekalian,
dalam perjalanan Yakub ke timur. Nah, kita kembali kepada cerita Yakub. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyelamatnya dan memberkati Yakub pada saat itu. Tuhan tidak melakukan ini karena siapakah Yakub itu. Dan Yakub itu sendiri juga menginginkan berkat itu, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Tetapi Yakub menerima berkat itu karena Tuhan sendiri yang memberikan kepada Yakub. Pertimbangan ini tidak hanya relevan untuk individu profesional di dalam pelayanan media, di alam semesta media sosial, di tengah-tengah tsunami kata-kata, gambar-gambar, dan video-video klip yang berterusan. Berbilion orang di seluruh dunia mendapati diri mereka berada di dalam ketegangan di antara versi diri mereka yang nyata dan versi diri mereka yang dinyatakan di media. Kita tinggal di tanah selfie yang suci, yang dibina dengan baik, tersusun dan dihiasi dengan indah. Namun persoalan yang paling mendasar bagi kita semua adalah ada satu pertanyaan: siapakah saya? Siapakah kita? Siapakah kamu? Bagi kebanyakan kita adalah masalah eksistensial yang mendesak, dan adalah merupakan satu isu yang kita perlu atasi. Kita perlu atasi persoalan ini. Ini adalah persoalan yang mencabar. Sama ada jumlah apa yang kita kongsi dengan seluruh dunia di pelbagai platform media sosial, mencerminkan pada akhirnya diri kita yang palsu dan yang tidak nyata, yang digilap dan dibesar-besarkan. Atau adakah kita membiarkan orang melihat pandangan yang lebih tepat dan realistik tentang siapa kita? Nah, kita kembali kepada cerita Yakub sekali lagi. Setelah 20 tahun berlalu, selepas Yakub merampas berkat kesulungan itu, Yakub akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan dalam ketakutan dan dalam kebimbangan, dia bersiap untuk bertemu dengan saudaranya Esau. Dan satu pergaduhan berlaku tanpa disangka pada waktu malam itu, di antara Yakub dan seorang asing yang ternyata bukanlah seorang manusia. Nah, di tengah-tengah pergumulan mereka, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberkati aku." Nah, kita lihat di sini. Cerita ini membuatkan kita terfikir bahwa adakah Yakub masih tidak yakin akan berkat yang telah ia terima bertahun-tahun yang lalu itu. Dan pertanyaan ini sekali lagi diajukan kepada Yakub oleh orang itu ataupun Tuhan itu yang dia jumpa. Tuhan tanyakan kepada Yakub, "Siapakah kamu?" Saya terfikir apabila Yakub berhadapan dengan persoalan ini, dia pasti terkejut pada waktu itu, dan mungkin juga dia sangat terperanjat karena lawannya itu menghadapinya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan ayahnya kepadanya pada 20 tahun yang lalu. Siapakah kamu? Pada kali ini, akankah Yakub masih lagi mau berpura-pura untuk menjadi orang lain? Atau adakah dia akan jujur tanpa mengira akibatnya? Dan di sini cerita Yakub, akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk jujur menjawab. Dia katakan, "Saya Yakub." Dan Yakub akhirnya pada masa itu mempunyai keberanian untuk menjadi dirinya yang sendiri, di mana sebelumnya Yakub pernah menjadi seorang yang penipu. Nah, saudara dan saudari sekalian, tindakan iman itu selalunya bersifat pribadi dan berhubungan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Iman itu merangkumi keseluruhan hidup kita. Apabila kita berfungsi iman dalam hidup dengan cara menyeluruh, itu memerlukan kita untuk mengungsikan sisi baik dan buruk, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran kita, serta kasih dan kekurangan kita. Itu harus kita tunjukkan secara jujur. Seperti Alkitab itu sendiri yang tidak takut
tidak takut akan dipandang berbeza dari yang lain, melainkan dengan jujur dan terus terang, di mana para penulis Alkitab mengungsikan keseluruhan kisah itu secara terbuka dan telus, dan bukan hanya mengungsikan episode yang layak untuk dipertontonkan. Sepanjang waktu pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan Tuhan itu, Yakub harus menghadapi dirinya yang sendiri. Dia harus memutuskan untuk mengakui siapakah dia. Nah, persoalan ini bagi kita semua, adakah kita berani menempuh jalan itu, menjadikan diri kita jujur sehingga orang lain dapat melihat kita yang sebenar, kekurangan kita ataupun kelebihan kita. Nah, kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan telah menciptakan ruang yang menyelamatkan dan menebuskan bagi Yakub pada saat itu. Dan Tuhan itu sangat setia. Tuhan juga sudah menyediakan ruang yang sama untuk kita semua. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita saat ini sudah di penghujung pelajaran kita, dan kita ada satu persoalan untuk refleksi diri kita. Dan soalannya begini: mengapakah begitu sukar sekali untuk menjadi nyata dan menunjukkan siapa kita sebenarnya? Nah, ini satu persoalan yang sangat sukar yang dihadapi oleh Yakub. Dan saudara-saudari kita yang sekalian, kita sering kali berhadapan dengan situasi seperti ini di dunia ini, kan? Dan terkadang kita juga punya pergumulan sama ada mau berlaku jujur atau tidak, supaya orang melihat kita ini sempurna. Nah, ingatlah dalam pelajaran kita pada malam ini, di mana Tuhan mahu kita menjawabnya dengan jujur. Siapakah kita? Sama seperti Yakub yang akhirnya menyatakan dirinya dengan jujur dan terus terang. Kita manusia yang memang tidak sempurna karena sudah berdosa, dan hanya kepada Tuhan kita memiliki kesempurnaan. Dan Tuhan itu sentiasa mahu menerima kita seadanya, sentiasa menunggu kita. Kita juga harus jujur dengan diri kita sendiri, sehingga pada akhirnya kita juga dapat jujur kepada orang lain, dan yang terutama sekali, kita dapat jujur kepada Tuhan kita. Dan agar dengan itu kita boleh menjadi berkat kepada orang lain dalam kehidupan kita. So, inilah pelajaran kita pada malam ini. Semoga kiranya kita dikuatkan, kita mengerti, dan semoga Tuhan memberkati. Amin. Nah, saat ini saya sekali lagi sangat rindu untuk membawa kamu dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pemurah, sumber segala pengharapan dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk diperbaharui, dan kami mengizinkan Tuhan untuk membentuk kami, membimbing kami, dan mengajar kami dalam segala sesuatu yang benar dan baik, sehingga kami manusia yang punya banyak kelemahan ini akan dimampukan, akan diberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi dunia ini dengan jujur. Dan kami dengan teguh, dengan setia akan dapat menegakkan iman kami kepadamu di hadapan orang lain, sehingga namamu dimuliakan. Tuhan, saat ini kami terus bersatu dalam doa. Kami berdoa secara khusus, semoga seluruh rakyat Malaysia ini, khususnya di Sabah, akan tetap dikuatkan, akan tetap diberkati untuk segala kecukupan, dan diberkati dengan kesehatan, dan kiranya penyakit yang saat ini
sedang menular, yaitu COVID-19, akan terus mereda karena Engkau memberkati kami semua. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih pada malam ini karena kami telah mengerti dan belajar banyak perkara di mana kami sebenarnya berhadapan dengan satu persoalan setiap masa, yaitu siapakah kami, siapakah saya secara pribadi. Dan ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, selidikilah kehidupan kami, agar kami menyadari setiap kesilapan kami, agar kami menyadari setiap dosa-dosa kami, agar kami diperbaharui dan kami dapat bertumbuh di dalam kerohanian. Ya Tuhan, kami sangat rindu untuk menjadi berkat bagimu kepada orang lain di sepanjang hidup kami ini, sehingga namamu terus dimuliakan dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, pada malam ini kami serahkan hidup kami kepadamu, istirahat kami kepadamu, kami serahkan kepadamu. Dan pada malam esok sekali lagi kami akan meneruskan pertemuan kami ini. Kami mohon berkat Tuhan terus hadir bersama kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pelajaran yang sudah kita dengar sebentar tadi, yang mana ia sudah memberikan kita satu pengharapan, satu kekuatan, satu makanan rohani kepada kita semua, walau di mana saja kita berada, dikala saat berlakunya krisis pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat sekarang ini. Kita tetap tenang, berada di rumah, dan jangan lupa kita akan bertemu lagi jam 7 malam esok, yaitu malam ke-6 KKR Gabungan Wilayah 11. Tuhan memberkati.